Jangankan kalian, akun TikTok gue juga pernah kena pelanggaran sampai resiko hilang. Jadi gini. Ini gue tahu nih kalau kalian yang main TikTok pasti paling sedih kalau kayak gini kan udah bangun akun terus gede-gede pelanggaran kena ban, hilang. Gitu kan. Jadi belum lama akun TikTok gue yang 101 bisa sampai hilang. Jadi ini tuh kena pelanggaran di TikTok. Ada nggak paniknya? Ya jujur di awal mah panik juga. Meskipun sebenarnya kalau ngomong aman, nggak masalah. Bentar, kenapa nih akun utama? Kenapa nih kena pelanggaran gitu karena. Tapi ini gue mau spill ke kalian gimana cara-caranya ya, cara-cara buat lepas dari pelanggarannya. Jadi kita pertama harus tahu dulu penyebabnya apa, gitu kan. Jadi kita biar tahu solusinya, gitu ya. Nah pertama kalau akun TikTok gue itu kena pelanggaran gara-gara gue dituduh kena konten yang tidak original. Lucunya adalah itu gue yang bikin kontennya. Jadi kayak nggak original. Maksud lu apa nih? Gue yang bikin. Terus langsung dapat kena poinnya 8 poin. Kan kalau si TikTok tuh sampai 24 ya. Kalau yang kreator 8 poin, ya buat yang sering melanggar sih biasa aja. Buat gue lumayan, karena akun gue tertib. Dan konten yang waktu itu diupload adalah konten keranjang kuning. Nah, kenapa bisa? Jadi gini, sebenarnya lu juga harus sadar nih, kalau pelanggaran itu nanti ada konten biasa, ada kerkun. Ini beda. Biar lu ngerti dulu. Konten kerkun itu pelanggarannya dianggap biasa sama TikTok tuh dianggap lebih serius karena gimana ya? Karena kerkun mungkin TikTok dapat duit dari situ kali ya. Jadi kayak kerkun itu pasti lebih QC-nya 2 kali gitu kan, berkali-kali dan kerkun itu wajar juga kalau lu perhatiin konten kerkun FYP lebih berat. FYP lebih susah, view-nya lebih dikit, rawan pelanggaran gitu kan karena QC-nya benar-benar detail banget ya. Jadi kalau lu nge-post konten kerkun jangan hati-hati gitu kalau pas konten kerkun dan jujur juga nih sebenarnya kadang gede juga sama orang TikTok. Jadi konten kerkun itu yang gua post itu disuruh sama mereka lo harus ngepost konten kerkun sekian, ada campaign disuruh ngepost konten kerkun gitu, jadi disuruh ngepost terus kena pelanggaran jadi kayak maksudnya apa gitu kan. Tapi kalian pasti pernah ngalamin kan. Nah tapi apapun itu sebenarnya gini, gua mau kasih tau kalian lu tuh bisa aju banding. Nah yang dibutuhin adalah bukti gitu ya, bukti kalau konten lu tuh original. Nah kalau kasus konten gue, kenapa konten gue pelanggaran? Jadi gini, itu konten sebenarnya memang belum pernah dipost di TikTok manapun, tim gue yang bikin. Tapi kenapa TikTok bisa mendeteksi itu pelanggaran duplikat konten? Karena jujur itu konten kita post buat iklan. Nah tapi tidak ditampilkan, kebayang nggak? Jadi kan di TikTok nggak ada, tapi di iklan ada gitu. Itu satu iklan kita gue post jadi konten kerkun. Nah tapi lagi nih ya. Nah karena itulah si TikTok ngebaca ini konten udah pernah di TikTok meskipun nggak ada di akun manapun. Jadi dianggap pelanggaran. Terus bisa lepas nggak gitu? Karena kalau punya gua lepas. Kenapa lepas? Karena kita kuat. Enggak ya. Karena sebenarnya kita bisa lepas gara-gara memang kita ada channelnya kan di TikTok kan. Channel kita TikTok kita cukup kuat, ordal kita cukup kuat. Tapi bukan cuma ordalnya. Memang kita punya bukti-buktinya. Jadi kita kan yang ngajuin banding. Nah, ketika dibanding itu mereka minta kalau banding intinya banding TikTok itu bakal selalu nanya kayak ini lu bilang ini lu original, buktinya mana? Nah di situ lu perlu nanti ini. Jadi kalau gua waktu itu kasih video yang isinya ini set tempat kita nge-shooting, ini talentnya ngomong, suaranya ngomong, ini produknya, semua yang terlibat ke dalam kita punya semua gitu ya. Nah dia kasihlah itu banding materi bukti. Nah udah gitu masukin deskripsinya. Nah ceritain nih detail kronologisnya. Kenapa lu kena pelanggaran gitu kan, pembelaan lu kayak gimana. Dan satu lagi ini paling penting banget, dimana orang Indo itu gue dapat rahasia valid ya dari orang dalam TikTok, banyak yang pelanggaran itu ditolak gara-gara tahu nggak apa? Kalian suka ngomong satu kata sakti, maaf saya tidak tahu. Karena kalian ngomong maaf saya tidak tahu dianggap berarti lu mengakui kalau lu berdosa. Jadi kayak gimana? Ngegas? Enggak juga. Penasaran kan gimana caranya? Nah sebenarnya ada caranya gitu. Cuman ini kita nggak bisa bagiin on public gitu kan, karena ini yang kita pakai juga gitu dan itu selalu berhasil gitu ya. Nah kalau lu nih yang misalnya kayak aduh gue punya akun gue takut bermasalah atau kayak gimana, kita bisa bantuin lu. Kita punya MCN TikTok gitu ya. Di MCN TikTok kita juga sekarang lagi mengejar buat jadi 5 besar gitu kan. Nah dan kita punya cara-cara gimana caranya biar akun kalian berkembang, biar JMP kalian makin besar. Buat yang mau, lu tulis di komen mau, ntar buat tim gue bakal kontak kalian, atau lu boleh kontak buat tim kita buat gimana caranya buat dibantuin akun lu biar makin gede.